Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran, yaitu tentang transformasi geometri. Seperti yang telah kita ketahui, pada materi transformasi geometri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu translasi atau pergeseran, kedua refleksi, ketiga rotasi, dan keempat dilatasi. Ini kita akan membahas materi mengenai refleksi atau pencerminan. Ini adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep transformasi geometri terutama pada materi refleksi atau pencerminan. Kedua, peserta didik mampu memahami pencerminan terhadap garis sejajar sumbu X, sumbu Y sama dengan X, dan sumbu Y sama dengan min X. Nah, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Kalian pasti pernah kan bercermin di kaca? Tapi, pernah gak sih kalian memperhatikan bayangan diri kalian yang ada di kaca tersebut? Sebenarnya, bayangan tersebut merupakan kebalikan dari diri kalian loh, yang mana bentuk dan ukuran akan sama besar seperti asli dan bayangannya. Selanjutnya, kalian pernah tidak memperhatikan kenapa tulisan ambulan itu terbalik? Karena ketika dilihat dari sebuah kaca, maka tulisan ambulan tersebut akan terlihat dan terbaca dengan jelas. Sama seperti contoh sebelumnya, dalam bangun datar maupun bangun ruang juga berlaku ketika dicerminkan akan membentuk bayangan yang sama dengan aslinya. Lalu, apa sih itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah jenis transformasi geometri perpindahan yang bersifat seperti cermin. Konsep dari refleksi atau pencerminan ini sama saja dengan sifat dari cermin datar. Perhatikan gambar segitiga siku-siku tersebut, yang mana akan kita refleksikan atau kita cerminkan. Setelah kita refleksikan, akan membentuk sebuah bayangan yang sama seperti aslinya, dengan cermin sebagai garis pencerminannya. Dalam refleksi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, cermin menjadi titik tengah antara bayangan dengan benda asli. Kedua, memiliki jarak yang sama antara titik asli dengan bayangannya terhadap garis pencerminan. Ketiga, garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangannya akan berpotong tegak lurus dengan cerminnya. Keempat, bentuk benda bayangan akan sama dengan benda aslinya, tetapi dengan posisi terbalik. Oke, sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan berikut. Pertama, yaitu pencerminan terhadap sumbu X. Kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Ketiga, pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan X. Dan yang terakhir, yaitu pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan min X. Dan terhadap sumbu X, 2 terhadap sumbu Y, 3 terhadap sumbu Y sama dengan X, dan 4 terhadap sumbu Y sama dengan min X. A. Pencerminan terhadap sumbu X. Kita lihat bidang sumbu kartesius yang sudah disediakan di sebelah kanan. Pencerminan terhadap sumbu X berarti dapat kita ketahui bahwa garis cerminannya yaitu sumbu X. Selanjutnya
Selanjutnya, coba kalian ingat kembali catatan sebelumnya, yaitu jarak titik asal dan bayangan adalah sama dengan sumbu X sebagai cerminannya. Maka dapat ditunjukkan jaraknya yaitu 1, 2, dan untuk bayangannya juga yaitu sama, yaitu 1, 2, sehingga dapat dilihat bayangan titik B sama dengan 2,2 yaitu adalah B aksen sama dengan 2,-2. B. Pencerminan terhadap sumbu Y. Pencerminan terhadap sumbu Y artinya garis cerminannya yaitu sumbu Y. Coba kita perhatikan pada gambar di samping. Sama seperti sumbu X, jarak antara titik asli dan titik bayangan harus sama, yaitu maka dapat ditentukan jaraknya yaitu 1, 2 dengan sumbu Y sebagai garis cerminannya, maka bayangannya yaitu 1, 2, sehingga dapat dilihat titik bayangannya yaitu B aksen min 2,2. Sumbu Y sama dengan X. Nah, bagaimana nih kalau garisnya Y sama dengan X? Nah, garis Y sama dengan X yaitu seperti ini ya anak-anak. Kita akan mencerminkan titik B terhadap garis tersebut. Oh iya, ingat jarak titik B harus tegak lurus dengan garis ini. Karena titik B tepat di garis ini, sehingga B aksen atau bayangannya yaitu tetap sama, yaitu B aksen sama dengan 2,2. Nah, yang terakhir yaitu D sumbu Y sama dengan min X. Nah, bagaimana nih kalau sumbu Y sama dengan min X? Untuk garis Y sama dengan min X itu kebalikan dari garis Y sama dengan X ya anak-anak. Coba diperhatikan lagi gambar di sampingnya. Sama seperti sebelumnya, jarak titik B harus tegak lurus dengan garis ini. Maka dapat kita tentukan jarak antara garis asli titik aslinya dengan bayangan yaitu 1, 2. Jarak titik asli terhadap cermin adalah 2, maka bayangannya yaitu 1, 2, sehingga dapat kita tentukan titik bayangannya. Titik bayangannya adalah B aksen sama dengan min 2,2. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka kita dapatkan pencerminan terhadap sumbu X dapat ditulis yaitu jika titik aslinya A, X, Y, maka bayangannya atau B aksennya sama dengan X, min Y. Perhatikan contoh yang di bawahnya. Selanjutnya, untuk pencerminan sumbu Y yaitu kebalikan dari sumbu X. Jika titik aslinya B sama dengan X, Y, maka titik bayangannya B aksen sama dengan min X, Y. Lanjut, ketika sumbu Y sama dengan X, maka didapatkan jika titik aslinya B sama dengan X,
Y, maka bayangannya B aksen yaitu Y, X. Dan yang terakhir, sumbu Y sama dengan min X, maka didapatkan jika B sama dengan X, Y, maka bayangannya B aksen sama dengan min Y, min X. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kalian dapat mengerjakan latihan-latihan yang sudah tersedia dalam video pembelajaran ini. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai transformasi geometri, yaitu pada materi pencerminan atau refleksi. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.